Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Kemarin ada komen yang bilang, semakin seru ceritanya. Setuju sih, mengingat tentang banyaknya siasat yang kemudian muncul. Belum lagi, komik ini juga lebih menggambarkan suasana kehidupan pada umumnya, yang mana tidak selalu berjalan seperti yang direncanakan. Meskipun pada akhirnya MC selalu membuat jalan dan pengaturannya sendiri. Kalau dibandingkan dengan Zhou Fan, Fang Yuan itu seperti Zhou Fan setelah dia mendapatkan pelajaran dari Paman Yuan, di mana dia sungguh menjadi iblis yang sejati, layaknya seekor singa yang akan membunuh mangsanya ketika dia lapar. Namun, jika dia tidak lapar, meski ada kelinci di depan mata pun, maka singa itu akan mengabaikannya. Fang Yuan sangat pandai dalam mengolah kedewasaannya. Ini wajar, karena dia punya pengalaman hidup lebih dari 500 tahun. Nah, selanjutnya kita akan melihat pengaturan yang dibuat Fang Yuan untuk menghadapi penyerangan dari Sekte Bango Abadi. Langsung, kita gas lanjut aja ke part 147. Di part sebelumnya diceritakan tentang persiapan penyerangan ke Gunung Danghun, di mana operasi ini akan dipimpin oleh He Fengyang serta dibantu oleh Peri Changyu. Selain itu, He Fengyang juga akan dibantu oleh tetua tertinggi ketiga dari Sekte Bango Abadi dari balik layar. Tetua ketiga meletakkan satu wasiatnya di dalam apertur milik He Fengyang. Namun tidak hanya itu, He Fengyang memang sudah lama menunggu momen ini, karena dia sendiri sudah menyiapkan kartu as yang nantinya akan membantu dia untuk masuk ke dalam tanah terberkati Gunung Danghun. Karena meski saat ini He Fengyang dan Peri Changyu sudah ada di puncak Gunung Tianti, mereka tidak bisa menemukan pintu masuk menuju Gunung Danghun tanpa petunjuk yang jelas. Itulah kelebihan dari tanah terberkati. Mereka itu sungguh terpisah dari dunia luar. Bahkan seorang Gu Immortal pun tidak akan bisa merasakannya jika mereka hanya lewat. Karena itu, He Fengyang menunggu hasil kerja dari kartu as yang sudah ia siapkan sejak lama. Kartu as apa itu? Di akhir part sebelumnya diceritakan bahwa Fang Zheng itu adalah kartu as dari He Fengyang. Saat ini, Fang Zheng ada di tanah terberkati Fuhu milik Sekte Bango Abadi. Dia kini kembali memasuki kolam darah untuk merasakan keberadaan dari Fang Yuan. Kita harus ingat kembali bahwa tujuan awal Fang Zheng dibawa oleh Tian He itu adalah untuk menggunakan Fang Zheng guna melacak keberadaan dari Fang Yuan melalui jalur darah. Karena itu, Fang Zheng dilatih keras untuk hari ini. Hari inilah yang akan menjadi penentu apakah Fang Zheng itu sungguh berguna atau tidak. Ini Fang Zheng ada di dalam kolam darah. Dia mengikuti instruksi dari Tian He. Tubuh Fang Zheng pun mulai terluka dan kemudian batang pohon bunga iblis yang bentuknya menyerupai rotan kini mulai tumbuh dari seluruh luka milik Fang Zheng. Ini adalah momen di mana Fang Zheng mulai merasakan keberadaan dari Fang Yuan menggunakan jalur darah, di mana bunga iblis ini akan menjembatani jalan Fang Zheng untuk mencari Fang Yuan. Ini adalah kemampuan yang luar biasa dan hanya bisa dilakukan oleh kerabat yang memiliki ikatan darah. Terkhusus dalam kasus ini Fang Zheng yang adalah kembaran dari Fang Yuan. Ikatan mereka jelas adalah ikatan yang paling kuat. Namun, efek samping dari penggunaan metode ini adalah rasa sakit yang tidak terlukiskan. Tian He terus mendampingi Fang Zheng. Dia memberikan arahan yang harus Fang Zheng lakukan untuk meminimalisir rasa sakit ini. Kali ini, Fang Zheng menggunakan Gu darah dingin. Dia meredam rasa sakit yang ia rasakan. Fang Zheng mulai mencari keberadaan Fang Yuan menggunakan Gu Indra Darah.
Dan kesadaran Fang Zeng kini mulai melayang. Perasaan itu jauh berbeda dengan saat pertama kali ia melakukan metode ini. Ketika itu, dia bisa merasakan posisi Fang Yuan meski samar, dan itu tidak butuh waktu yang lama. Meskipun pada percobaan pertama dulu, dia akhirnya kehilangan kesadaran sebelum menandai lokasi dari Fang Yuan. Itu terjadi karena rasa sakit yang tidak bisa ia tahan, akhirnya ia pun pingsan. Namun saat ini, Fang Zeng seperti dikirim ke sebuah tempat yang gelap gulita. Tidak ada titik cahaya sedikit pun di sana. Dia bahkan tidak bisa merasakan keberadaan dari Fang Yuan sama sekali. Fang Zeng masih terus mencoba. Dia menggertakkan gigi sampai darah pun menetes dari sudut bibirnya. "Bagaimana? Apa kau bisa merasakannya?" tanya Tian He. Tapi Fang Zeng menggertakkan gigi. Dia berusaha menjawab pertanyaan dari Tian He bahwa dia tidak menemukan keberadaan Fang Yuan. Ini mengejutkan. Darah mereka berdua itu adalah darah yang paling kental. Seharusnya Fang Zeng bisa menemukan keberadaan Fang Yuan lebih mudah daripada siapapun. Namun kali ini semua sungguh berbeda. Tian He pun menjadi bingung. Tapi dia terus menyemangati Fang Zeng untuk mencoba merasakan keberadaan Fang Yuan lagi. Namun tidak peduli apapun yang dilakukan Fang Zeng, dia itu hanya bisa melihat kegelapan total di depan matanya. Melihat tidak ada progres apapun dari Fang Zeng, Tian He mulai panik. Katanya dalam hati, "Bajingan, apakah aku harus menggunakan metode itu? Tapi jika aku menggunakannya, maka Fang Zeng mungkin tidak akan bisa selamat." Tian He adalah orang yang ingin memanfaatkan Fang Zeng sejak awal. Karena itu dia membawanya. Tapi Tian He juga adalah orang yang telah bersama dengan Fang Zeng selama beberapa tahun ke belakang. Tentu ada banyak kenangan dengan Fang Zeng yang kini membuatnya ragu. Dia adalah orang yang paling tahu perjuangan Fang Zeng. Pahit dan sakit yang Fang Zeng rasakan, dia melihatnya sendiri. Bahkan dia serasa merasakan apa yang dialami oleh Fang Zeng. Terlebih, meski saat ini jiwanya ada di dalam tubuh kutu, dia masihlah seorang manusia yang punya hati. Karena itu, Tian He pun menjadi tidak tega melihat Fang Zeng terbunuh di sini. Saat ini, Fang Zeng terus mencoba, tapi perlahan kesadarannya mulai menghilang. Banyak darah yang keluar dari setiap luka di tubuhnya. Melihat ini Tian He menggertakkan gigi. Dia berseru, "Fang Zeng, apa kau sungguh akan menyerah? Ingatlah bajingan itu. Dia yang telah merusak semua hidupmu. Dia merenggut semua nyawa dari klanmu. Dia merenggut bibimu dan pamanmu. Bahkan dia juga merenggut wanita yang paling kau cintai. Apa kau sungguh akan menyerah seperti ini? Ini adalah kesempatanmu untuk balas dendam. Apa kau sungguh sudah selesai?" Mendengar ini, Fang Zeng yang mulai kehilangan kesadarannya seolah terpicu oleh kenangan buruk yang ia alami sebelumnya. Dia kini menggertakkan gigi. Dia menahan semua rasa sakit itu. Dia terus berjalan menyusuri tempat yang gelap itu untuk mencari keberadaan dari Fang Yuan. Namun sayang, Fang Zeng tidak akan pernah bisa menemukan keberadaan Fang Yuan jika hanya dengan metode ini. Ini bukan salah Fang Zeng ataupun Tian He. Semua ini memang terjadi karena saat ini tubuh Fang Yuan bukan lagi tubuh manusia. Darahnya telah berubah menjadi darah zombie, berwarna hijau dan sedingin es. Pada akhirnya, karena perubahan itu, membuatan ikatan darah di antara mereka berdua menjadi semakin lemah. Oleh karena itulah, Fang Zeng tidak dapat merasakan keberadaan dari Fang Yuan. Tian He makin panik. Dia sadar, batas waktu yang dimiliki oleh Fang Zeng dalam mengaktifkan gerakan ini sudah habis. Kini, Fang Zeng hanya bertahan karena keinginannya untuk balas dendam.
Sampai kemudian, kolam darah kini mulai mendidih. Jantung Fang Zheng berdegup kencang, dan Tianhe pun sampai bisa merasakannya. Dia tahu ini akan menjadi akhir dari kesadaran Fang Zheng. Batas rasionalitas dari Tianhe kini mulai berbenturan dengan hati nuraninya. Meski dia sudah hidup lama dengan Fang Zheng dan menganggapnya sebagai murid yang berbakti, tapi Tianhe masih memiliki satu tugas yang tidak boleh gagal. Dia harus menemukan lokasi Fang Yuan. Karena itu, sesungguhnya dia juga dipinjami satu Gu Immortal oleh He Fengyang untuk membantu mencari keberadaan Fang Yuan jika memang pada akhirnya Fang Zheng tidak bisa melakukannya. Namun, mengaktifkan ini bayarannya tidaklah murah. Ini bukan tentang esensi abadi, tetapi ini akan membuat Fang Zheng benar-benar berada di ujung jurang kematian. Jika dia tidak bisa menahannya, maka Fang Zheng jelas tidak akan selamat. Kini Tianhe melihat bahwa pertumbuhan dari bunga iblis menjadi semakin cepat. Bahkan sekarang, batang bunga iblis itu keluar dari mulut Fang Zheng dan terus membesar hingga menutup semua rongga mulutnya. Lalu dari lubang tubuh yang lain seperti hidung, telinga ataupun anus kini tumbuh batang bunga iblis yang terus menjalar. Pada akhirnya, Tianhe menyerah. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. "Bocah, jangan salahkan aku karena ketidakadilan yang kau terima," teriak Tianhe yang bahkan terlihat menitihkan air mata. Kemudian Gu Immortal yang dipegang oleh Tianhe pun aktif dan mulai memancarkan cahaya, lalu kemudian turun di atas Fang Zheng. Gu Immortal ini adalah Gu Mutual Sense. Gu ini memiliki kemampuan untuk meningkatkan indera perasa dari penggunanya. Peningkatannya bahkan bisa sampai 1000 kali lipat. Sementara itu, di dalam kesadaran Fang Zheng, dia yang sebelumnya telah kehilangan kesadarannya, tiba-tiba kembali merasakan inderanya meningkat. Pandangannya kini menjadi semakin luas, meskipun dia ada di tempat yang gelap gulita. Sampai kemudian, Fang Zheng melihat titik cahaya berwarna merah darah. Dia kini mulai merasakan bahwa aura dari titik darah itu sangatlah familiar. Dan ya, benar, aura inilah milik Fang Yuan. Fang Zheng pun menjadi sangat gembira. Akhirnya dia bisa menemukan keberadaan dari Fang Yuan. Dia menjadi bersemangat dan saat dia hendak bicara, dia tidak lagi bisa merasakan mulutnya. Kini mulut dari Fang Zheng ditumbuhi oleh bunga iblis, sehingga dia tidak akan bisa berkata-kata. Sementara di sisi lain, Fang Yuan yang ada di puncak Gunung Danghun tiba-tiba mendapatkan pandangan dari keadaan Fang Zheng. Ya, inilah teknik bunga iblis darah yang gagal. Dia membukakan jalan untuk mencari keberadaan ikatan darah yang lain. Lalu ditambah dengan penggunaan mutual sense, membuat kedua belah pihak saling terhubung dan bisa mengetahui keberadaan satu sama lain. Namun bedanya, Fang Yuan itu jauh lebih kuat daripada Fang Zheng. Maka dia bisa lebih banyak mengetahui keberadaan Fang Zheng. Sementara Fang Zheng hanya bisa merasakan koordinat dari Fang Yuan serta melihat sepintas penglihatan dari Fang Yuan. Lalu saat ini, Fang Yuan tahu benar keadaan dari Fang Zheng yang terlihat mengenaskan. Fang Yuan menyeringai. Dia berkata, "Jadi adikku yang lucu sungguh mencariku. Tapi sepertinya kau akan benar-benar mati setelah ini." Lucu sekali. Kalian orang-orang di jalan lurus selalu mengatakan mengorbankan diri untuk kelompok. Lucu sekali. Mendengar Fang Yuan yang tiba-tiba bicara sendiri, Tai Bayun Seng yang ada di dekatnya berkata, "Apa yang terjadi?" Mendengar itu, Fang Yuan menyeringai lalu kemudian menatap Tai Bayun Seng, Parilisan dan juga He Laolan. Dia berkata, "Kebetulan aku mengundang kalian kemari.
Awalnya aku ingin menjual Gunyali pada kalian. Tapi saat ini sepertinya Sekte Bango Abadi akan menyerang tempat ini. Mereka telah memanfaatkan adikku yang manis dan menggunakan Gu Immortal Mutual Sense untuk mengetahui posisiku. Karena itu, ayo sekarang bersiap. Kalian bertiga akan membantuku menyiapkan penyergapan. Mendengar ini, Perilisan maupun Hellolan sedikit terkejut. Meskipun bagi mereka tidak ada untungnya untuk membantu Fang Yuan dalam rencana ini, tapi mereka itu terikat dengan sumpah laut. Maka mau tidak mau keduanya harus ikut membantu Fang Yuan. Kemudian, di sisi lain, setelah penggunaan Mutual Sense pada Fang Zheng, Mutual Sense telah mencatat koordinat dari Fang Yuan. Lalu kemudian Gu itu masuk ke dalam Gu Lubang Bumi dan dalam sekejap pergi ke He Feng Yang. Saat ini He Feng Yang yang sudah menunggunya untuk waktu yang lama, dia pun menyeringai. Sudah waktunya, ayo mulai. He Feng Yang kemudian mengeluarkan satu Gu abadi lagi. Kali ini, Gu-nya adalah Gu perluasan ruang. Fungsinya adalah untuk membuka celah dimensi agar terhubung dengan tanah terberkati yang bersinggungan. Gu ini efisien untuk membuka celah dari tanah terberkati, tapi dengan satu syarat bahwa mereka harus tahu persis lokasi pasti dari tanah terberkatinya. Kalau tidak, maka semuanya hanya akan gagal. Maka memang dari awal He Feng Yang tidak menggunakan Gu ini sampai dia mendapatkan lokasi yang pasti dari Gu Mutual Sense. Dan sekarang, akhirnya, celah dari tanah terberkati pun mulai terbuka. Tapi, sebelum mereka berdua masuk, tiba-tiba sambaran petir menghentikan mereka. Melihat ini, He Feng Yang menahan Peri Changyu untuk tidak bergerak dulu. Kilatan petir itu kini berubah bentuk perlahan menjadi bentuk manusia. Ini adalah petir manusia perwujudan dari kesengsaraan surgawi yang dulu dibuang oleh Fang Yuan. Lalu melalui celah yang dibuat oleh He Feng Yang, petir itu masuk ke dalam tanah terberkati Gunung Danghun. Melihat ini, He Feng Yang menyeringai. Dia merasa bahwa keberuntungan kini berpihak di pihak mereka. Dengan adanya petir itu, maka secara tidak langsung akan sangat membantu mereka berdua untuk menaklukkan Gunung Danghun. Terlebih, kemampuan dari petir itu setara dengan Master Gu Immortal peringkat 6 tahap menengah. Bagi Fang Yuan yang hanya seorang manusia fana dan ditambah lagi dengan roh tanah, jelas mereka tidak akan bisa bertahan lama. Itulah yang saat ini dipikirkan oleh He Feng Yang. Kemudian He Feng Yang dan Peri Changyu pun ikut masuk ke dalam celah itu. Dan setelah mereka masuk, celahnya kini tertutup. Tertutupnya celah itu membuat para Master Gu Immortal yang bersembunyi di sekitar sana menjadi kesal. Ya, sejak awal tempat itu memang sudah diawasi oleh beberapa pasang mata. Mereka adalah para ahli dari 9 sekte yang lain. Mereka ingin melihat gerakan yang dilakukan oleh Sekte Bango Abadi. Mereka saat ini sedang menunggu kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari keadaan yang tidak menguntungkan pada Sekte Bango Abadi. Tapi, sebagai sekte yang berjalan di jalan lurus, mereka tidak bisa langsung mengganggu Sekte Bango Abadi. Karena itu, mereka pun melakukan ini, yaitu menunggu dan mencari kesempatan jika nanti ada. Lalu, jika celah itu tertutup, maka saat ini jelas mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Kini mereka hanya bisa menunggu dan berdiskusi di antara mereka. Di sisi lain, saat ini He Feng Yang dan juga Peri Changyu telah sampai di sisi utara Gunung Danghun. Hal pertama yang mereka temukan adalah genangan darah, yang mana itu sebelumnya dibuat oleh roh tanah atas perintah dari Fang Yuan. Melihat ini, membuat mereka berdua mencibir, lantaran genangan darah biasanya digunakan oleh para Master Gu jalur darah
untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan instan. Karena kelebihan ini, ada banyak Master Gu yang kemudian bergabung dengan jalur darah. Tapi lebih dari itu, yang membuat mereka berdua kesal adalah tindakan dari para Master Gu darah yang biasanya berasal dari jalan iblis. Mereka suka semena-mena dan mengambil korban di mana-mana. Karena itulah di benua tengah ada yang namanya pengadilan surgawi, yang mana mereka akan mengambil tindakan tertentu atas mereka yang berbuat jahat. Pengadilan surgawi akan menghabisi para Master Gu dari jalur darah yang mereka temukan. Lalu setelahnya, kedua orang itu pun menghancurkan setiap genangan darah yang mereka temukan. Dan mereka mulai berjalan menyusuri wilayah itu menuju ke Gunung Danghun. Dari pandangan mereka, Fang Yuan itu sungguh tidak kompeten dan tidak mampu mengatur Gunung Danghun sampai terlihat seburuk ini. Dia tidak bisa merawat Gunung Danghun dengan baik. Ini sungguh membuat mereka kesal. Lalu singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai di dekat Gunung Danghun. Mereka bisa melihat petir yang saat ini terus mencoba menyerang Gunung Danghun. Tapi dia itu seperti terhenti di luar gunung, karena memang petir itu memiliki jiwa di dalamnya. Sedangkan Gunung Danghun memiliki pelindung jiwa yang dapat menghentikan petir itu. Lalu setelahnya, He Fengyang mengabaikan petir itu dan mulai bicara. Suaranya nyaring. "Fang Yuan, keluarlah. Kau tahu kan bahwa Gunung Danghun hanya bisa menahan serangan dari petir itu. Jangan pikir kau bisa bersembunyi di dalam Gunung Danghun karena kami sudah ada di sini. Gunung Danghun tidak akan bisa melindungimu dari Gue Mortal." Setelah itu, sosok monster berlengan 8 keluar dari puncak Gunung Danghun dan berdiri dengan penuh keagungan. Tingginya hampir sekitar 6 meter. Melihat sosok ini, He Fengyang terkejut. Bagaimanapun, dia bisa tahu bahwa itu adalah zombie. Terlebih aura yang ia pancarkan adalah aura dari zombie di ranah immortal. Lalu, melihat keberadaannya, hati He Fengyang berdebar. Dia pikir akhirnya dia bisa bertemu dengan sosok di balik sikap arogan Fang Yuan. Sepertinya Sekte Bangau Abadi telah kehilangan kesabarannya. Bukankah kalian menginginkan gunung ini? Apa kalian tidak takut kalau aku akan menghancurkannya jika kalian terlalu menyudutkanku? Kata sosok zombie itu. Mendengar ucapan dari zombie ini, itu membuat He Fengyang makin terkejut. Tunggu, kau adalah Fang Yuan? Ini sangat sulit dipercaya untuk He Fengyang, karena memang baru 1 tahun berlalu. Saat itu, Fang Yuan hanyalah seorang Master Gu peringkat 4. Tapi saat ini, dia sudah berubah menjadi zombie di ranah immortal. Bagaimanapun, jika dibandingkan dengan Fang Zheng yang masih di tingkat 5 setelah menerima begitu banyak berkah dari Sekte Bangau Abadi, perkembangan Fang Yuan itu terlalu cepat. Sementara He Fengyang memikirkan banyak hal, Peri Changyu jauh lebih objektif. Dia tidak mempermasalahkan perkembangan Fang Yuan. Lalu dia bicara. "Fang Yuan, kami datang dengan persiapan tentunya. Oleh karena itu, kami tidak akan membiarkanmu menghancurkan Gunung Danghun. Gunung Danghun tidak bisa menekan kami. Artinya sekarang kaulah yang tersudut. Bahkan, selain menghadapi kami, kau juga masih harus memikirkan kesengsaraan surgawi yang saat ini terus menyerang Gunung Danghun. Kau terpojok, lebih baik kau menyerah saja." Fang Yuan lalu kemudian menoleh ke arah petir yang berwujud manusia itu. Dia tahu bahwa itulah yang dimaksud oleh Peri Changyu. Memang petir ini pernah menjadi ancaman di masa lalu, tapi sekarang melenyapkannya bahkan bukan hal yang sulit untuk Fang Yuan. Karena itu, Fang Yuan sendiri kini menghela nafas panjang. Melihat respon Fang Yuan yang menghela nafas panjang, Peri Changyu salah paham. Dia kemudian berkata lagi dengan arogan. "Selama kau menyerahkan kepemilikan tanah terberkati ini, kami akan melupakan masa lalu.
Bahkan kami masih akan mengakuimu sebagai murid dari Sekte Bangau Abadi." Mendengar itu, Fang Yuan pun tertawa. "Lucu sekali. Sebelumnya kalian menawariku posisi tetua. Lalu sekarang kalian merubahnya menjadi murid?" He Fengyang pun menyahut, "Tidak ada yang lucu. Waktu telah berubah. Kau sendiri yang mengabaikan tawaran kami. Dan sekarang, situasimu tidak menguntungkan. Sebagai orang yang cerdas, seharusnya kau tahu akan posisimu." Posisiku? Memangnya kenapa? Mungkin kalian berdua harus melihat posisi kalian sendiri sebelum menilai orang," jawab Fang Yuan. Di mana setelah Fang Yuan mengatakan itu, ekspresi Pri Changyu dan He Fengyang berubah masam. Mereka tiba-tiba merasakan aura dari Master Gu Immortal yang lain. Saat ini, Tai Bayun Seng, He Laolan, dan juga Perilisan keluar dari persembunyiannya. Mereka bertiga mengenakan topeng yang memblokir Gu investigasi, sehingga He Fengyang ataupun Pri Changyu tidak bisa mengenali mereka. Satu-satunya yang mereka rasakan adalah ketiganya itu Master Gu Immortal, 2 peringkat 6 dan 1 peringkat 7. Ditambah dengan Fang Yuan, artinya ada 4 Gu Immortal di depan mereka. Tapi, ini belum selesai. Aura mencekam keluar dari setiap sudut mata angin di sekitar Gunung Danghun. Mereka semua adalah 8 binatang buas kuno milik Langya. Sebelumnya, Fang Yuan telah menggunakan gerbang bintang untuk meminjam ke-8 binatang buas kuno ini. Atau, lebih tepatnya Fang Yuan meminjam Gu Perbudakan Immortal yang bisa mengendalikan semua binatang buas kuno ini. Karena itu, mereka semua sekarang ada di bawah perintah Fang Yuan. Menyadari semua ini, kedua orang itu pun mulai panik. Bagaimanapun, menghadapi satu binatang buas kuno itu akan mengakibatkan kerugian besar bagi seorang Master Gu Immortal. Bahkan, jika para binatang buas kuno itu tidak bisa menggunakan gerakan pembunuh, tapi menghadapi mereka sekaligus itu bukan hal yang mudah. Terlebih, kalau Fang Yuan ataupun yang lain ikut turun tangan, tidak akan ada kesempatan sedikit pun bagi mereka. Bahkan jika He Fengyang yang bisa melarikan diri dari situasi ini, itu tentu hanya akan membawa kerugian untuk mereka berdua serta Sekte Bangau Abadi. Sial, ini jebakan. He Fengyang mengeram, tubuhnya pun gemetar. Sementara Pri Changyu kini terlihat pucat setelah sadar akan mereka kalah jumlah. Dia pun sampai kehabisan kata-kata karena itu. Bahkan saat ini, petir yang tadi terus menyerang Gunung Danghun tidak lagi berani mendekat. Dan kemudian, sekali lagi Fang Yuan berkata, "Sepertinya sejak awal akulah yang tahu posisi di antara kita. Bukankah begitu?" Siapa kalian semua?" kata He Fengyang yang saat ini merasa jatuh sampai ke titik terendahnya. Mendengar itu Fang Yuan tertawa. "Seharusnya sebelum kau bertanya, akan jauh lebih sopan jika kau memperkenalkan dirimu sendiri." Mendengar ini, He Fengyang dan Pri Changyu saling bertukar pandang. Tatapan mereka kini tampak pahit dan tidak mampu berbuat apa-apa. Pada akhirnya, He Fengyang pun berkata, "Aku He Fengyang, tetua Sekte Bangau Abadi, peringkat 6 Gu Immortal dari jalur perbudakan. Saya Changyu, tetua Sekte Bangau Abadi, peringkat 6 Gu Immortal dari jalur air," kata Pri Changyu melanjutkan. Ini sikapnya jauh lebih sopan. Memang, orang bijak akan tunduk pada keadaan. Mereka itu adalah Gu Immortal yang luar biasa di luar. Tapi saat ini, Fang Yuan memiliki kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Jadi, pada akhirnya dua orang ini pun mau tidak mau menundukkan kepala mereka pada Fang Yuan. Fang Yuan lalu berkata dengan tenang, "Baiklah, sekarang aku mengenali saudara He dan saudari Changyu. Maka izinkan aku memperkenalkan diri juga. Aku Fang Yuan,
pemilik tanah terberkati ini, dan aku mau menyambut kalian berdua sebagai tamu." Meskipun ucapan Fang Yuan itu terdengar biasa dan sopan, tapi bagi He Fengyang dan Chang Yu, kata-kata ini justru penuh dengan sarkasme. Lalu, Fang Yuan kembali bertanya, "Jadi aku ingin tahu, mengapa kalian berdua datang kemari?" He Fengyang terdiam, tapi dalam hati dia sungguh mengutuk. Apalagi tujuan mereka kemari kalau bukan untuk mengambil tanah terberkati ini. Basa-basi Fang Yuan benar-benar berisikan ranjau. Dia bahkan seharusnya sudah tahu akan fakta ini. Lalu Pri Chang Yu menjawab, "Mengapa Tuan bicara dengan penuh kata-kata sarkastik? Kekuatan Anda jauh melampaui imajinasi semua orang. Sejak kapan kekuatan sebesar ini tumbuh di luar 10 sekte kuno? Kami sungguh tidak mengetahuinya. Tuan memang luar biasa dan telah mengendalikan seluruh situasi ini. Sekarang, izinkan saya bertanya juga pada Tuan. Untuk sekarang, apa yang Anda inginkan? Jika Anda memang ingin bertempur, maka mari mulai saja saat ini. Saya rasa Anda tidak akan buang-buang waktu hanya untuk bicara seperti ini. Jika memang pertarungan yang Anda mau, mungkin kami bisa sedikit menghibur Anda." Mendengar itu, Fang Yuan sendiri tersenyum. Dia berkata lagi, "Pri Chang Yu, memang harus aku akui bahwa Anda berani. Aku mengagumi keberanian ini. Maka kalau boleh kusebutkan, tujuan utama kalian datang kemari adalah untuk mendapatkan Gunyali. Bukankah begitu?" "Ya, itu benar," kata He Fengyang dengan jujur. Dia tidak mengelak lagi. Saat ini He Fengyang mulai mencermati situasinya. Kekuatan Fang Yuan itu di luar akal sehat. Jika memang dia ingin melenyapkan mereka berdua, dia pasti sudah bergerak. Tapi Fang Yuan masih mau bicara sampai sepanjang ini. He Fengyang curiga bahwa ada maksud tertentu dari Fang Yuan. Dan benar saja, Fang Yuan tersenyum. "Kalian berdua sungguh masuk pada waktu yang tepat. Sesungguhnya aku berpikir untuk menjual Gunyali yang ada di sini. Jadi bagaimana pendapat kalian tentang masalah ini?" Fang Yuan lalu melemparkan sebuah gu peringkat 3 ke arah He Fengyang. He Fengyang mengerutkan keningnya. Sementara Chang Yu berkata, Ini gu di dalam gu." Fang Yuan menjawab, "Ya, itu benar. Ada Gunyali di dalam gu itu." "Apa?" Chang Yu terkejut. Bagaimanapun sudah lama ia mendengar berita yang mengatakan kalau Gunyali tidak bisa dibawa keluar dari Gunung Danghun. Gunyali akan langsung menguap begitu keluar dari tanah terberkati ini. Namun, kali ini Fang Yuan menunjukkan ada satu metode yang bisa membawa Gunyali dengan aman. Karena itu Fang Yuan bertanya sambil menyeringai, "Jadi bagaimana? Sepertinya kalian berdua tertarik. Apa kalian mau melakukan transaksi denganku?" Ini sungguh adalah penawaran yang sangat menggiurkan, terlebih untuk He Fengyang. Jika kita review dari sudut pandang He Fengyang, saat ini mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Jika mereka bertarung pun dan He Fengyang berhasil kembali dengan selamat, seluruh sekte Bango Abadi akan mengecamnya. Bahkan statusnya sebagai tetua bisa saja dicabut dan dia bisa diasingkan karena sudah gagal dalam urusan ini. Namun, saat ini Fang Yuan justru menawarkan bisnis yang menggiurkan. Bahkan jika dia tidak berhasil mengambil alih Gunung Danghun, selama dia membawa bisnis ini, dia masih bisa selamat selama dia menjembatani bisnis ini. Bahkan, He Fengyang tidak perlu bertarung saat ini. Meski statusnya akan diturunkan, tapi itu jauh lebih baik daripada opsi yang sebelumnya. Namun He Fengyang adalah orang yang hati-hati. Dia juga sadar kalau mereka menjalankan bisnis ini, maka sekali lagi sekte Bango Abadi akan menjadi tameng dari tanah ini dari ancaman sekte yang lain. Tapi saat ini He Fengyang masih bingung.
Karena itu dia bertanya, "Fang Yuan, tanah terberkati ini memiliki 4 gua immortal dan 8 binatang buas kuno. Ditambah dengan keuntungan wilayahmu, tempat ini sudah setara dengan benteng. Bahkan jika salah satu sekte kuno di benua tengah berniat menyerang tempat ini pun, seluruh kekuatan mereka tidak akan cukup. Mereka jelas akan menderita kerugian besar. Lantas, untuk apa kalian ingin menjadikan kami sebagai tameng? Tanpa kami pun sesungguhnya kalian akan tetap aman." Fang Yuan tersenyum. "Apa yang kau katakan itu benar. Namun jika aku membuat ikatan ini, maka aku tidak perlu mengambil resiko untuk bertarung. Aku juga bisa menyimpan lebih banyak esensi abadi. Pada akhirnya, bagiku keuntungan itu jauh lebih penting daripada kemenangan. Lagi pula, tidak ada yang bisa mendirikan sekte di Gunung Tianti. Itulah aturannya. Jadi aku tidak punya niat untuk meninggalkan tempat yang berharga ini." Jadi begitulah, seharusnya kau sudah mengerti. Dan sekarang aku akan menjelaskan transaksi di antara kita. Aku akan menjual 100 gunyali dengan harga 1 esensi abadi di toko kuning. Sementara untuk sekte Bango Abadi, aku akan menjual 120 batu nyali dengan 1 esensi abadi. Tapi sebagai syaratnya, aku ingin sekte Bango Abadi mengakui tanah ini sebagai aliansi. Tentu aliansi ini tidak terikat dan bisa lepas kapan saja. Lagi pula, selama tanah ini menjadi aliansi dari sekte Bango Abadi, maka reputasi sektemu juga pasti akan ikut naik. Bukankah begitu? Mendengar semua penawaran ini, He Fengyang terdiam. Dia sendiri tampak berpikir, "Ini adalah masalah yang penting dan aku tidak bisa mengambil keputusan secara sepihak. Karena itu, izinkan aku untuk kembali dan melapor ke sekte," kata He Fengyang. Fang Yuan pun kemudian menyambung, "Kurasa memang jauh lebih baik begitu. Karenanya, saudara He dapat pergi, tapi aku ingin saudari Chang Yu tetap di sini sebagai tamuku." He Fengyang dan Peri Chang Yu kemudian melakukan kontak mata, dan Peri Chang Yu pun berkata, "Maka Tuan He Fengyang, kembalilah, aku akan menunggu di sini." Mendengar itu, He Fengyang langsung mengangguk. "Baiklah, aku akan segera kembali." Setelah itu, Fang Yuan kemudian memberikan instruksi pada roh tanah untuk membukakan pintu keluar ke Gunung Tianti. Sesuai perintah itu, pintu pun terbuka dan He Fengyang keluar. Keluarnya He Fengyang ini tentu mengejutkan semua orang, karena ini baru beberapa menit setelah He Fengyang masuk. Belum lagi tidak ada bekas pertarungan yang dilakukan oleh He Fengyang. Dia juga hanya sendiri. Dan yang paling penting, saat dia masuk, dia menerobos menggunakan Gu Immortal perluasan ruang. Tapi saat keluar, dia dibukakan pintu dan keluar dengan sendirinya. Melihat itu, semua orang pun mengamati dan mulai membuat spekulasi. Lalu setelah itu, pintu di belakang He Fengyang pun akhirnya tertutup. Dia segera pergi dari sana. Dalam perjalanan, pikiran He Fengyang benar-benar kacau. Dia memikirkan banyak hal, termasuk salah satunya tentang identitas Fang Yuan dan juga 3 Master Gu Immortal lainnya. Dia sempat berpikir bahwa mereka adalah aliansi dari 9 sekte kuno yang lain. Namun, setelah dipikirkan lagi, ia pun menepisnya sendiri. Karena itu sungguh tidak masuk akal. Jika memang mereka itu membantu Fang Yuan, tidak mungkin 9 sekte kuno akan membiarkan Fang Yuan menawarkan bisnis kepada sekte Bango Abadi. 9 sekte kuno pasti akan pergi dan memonopoli semuanya sendiri. Lalu He Fengyang juga berpikir bahwa mungkin orang-orang itu adalah gabungan dari sekte-sekte kecil di benua tengah. Tapi dia kembali berpikir ulang tentang sosok Gu Immortal peringkat 7. Seharusnya tidak ada sekte kecil yang memiliki Gu Immortal peringkat 7. Meskipun kalau hanya Gu Immortal biasa itu masih bisa ditemukan. Lalu, satu-satunya kemungkinan yang paling masuk akal adalah para Master Gu Immortal itu pasti dari luar benua tengah. Faktanya,
Gu Immortal yang ingin pergi ke wilayah lain itu memang harus menanggung tekanan yang besar. Semua itu terjadi karena kekuatan mereka biasanya akan relatif berkurang. Tapi, jika itu Fang Yuan, maka semuanya menjadi mungkin. Bagaimanapun Fang Yuan memiliki Gu perjalanan abadi. Gu itu dapat mengabaikan tekanan Qi langit dan bumi dari wilayah yang lain. Jadi, meski 3 Gu Immortal lainnya berasal dari luar wilayah, mereka tetap bisa sampai di Gunung Danghun. Lama Fang Yuan yang membantu mereka. Dari 3 kemungkinan sebelumnya, kemungkinan terakhir inilah yang paling masuk akal. Kemudian, He Fengyang melanjutkan perjalanannya. Tapi, tiba-tiba dia terkejut saat merasakan aura yang mengancam. "Siapa kalian? Berani sekali kalian menyergapku!" teriak He Fengyang dan dia sekarang menjadi waspada. Aku tidak menyangka kau akan sewaspada ini," kata salah seorang Gu Immortal yang kemudian menunjukkan keberadaannya. Dia saat ini bersama dengan satu lagi Gu Immortal yang berdiri di belakang He Fengyang. Melihat ini, He Fengyang kemudian berseru, "Aku adalah He Fengyang, tetua dari Sekte Bangau Abadi. Berhentilah menyembunyikan niat kalian. Katakan padaku apa mau kalian." Kemudian salah seorang Gu Immortal itu mencibir, "Memangnya kenapa kalau kau berasal dari Sekte Bangau Abadi?" Yang lain kemudian melanjutkan, "Kami tidak peduli, kau akan mati di sini hari ini." Dan setelah mengatakan itu, mereka berdua kemudian menyerang He Fengyang. Hal ini membuat hati He Fengyang memadat dan jantungnya berdegup dengan kencang. He Fengyang segera bersiap. Dengan cepat, He Fengyang memanggil kawanan burung bangau dalam jumlah besar. Akhirnya pertarungan pun tidak terhindarkan. Kedua Master Gu itu secara bergantian menyerang pasukan burung bangau milik He Fengyang. Melawan Master Gu dari jalur perbudakan, itu ada satu hal yang harus diingat, bahwa mereka tidak boleh bertarung dengan intens melawan kelompok binatang buas. Mereka harus bertarung dengan taktik yang tepat. Kalau tidak, perbedaan jumlah mereka justru akan menggiring mereka pada kekalahan. Kali ini, He Fengyang sendiri berdiri di atas kaisar bangau yang sudah ia besarkan sejak muda. Dia juga meniup seruling untuk meningkatkan koordinasi dari para bangau abadi miliknya. Sementara, lawan telah menggunakan banyak sekali gerakan pembunuh dari berbagai jalur untuk menyerang pasukan bangau terbang milik He Fengyang. He Fengyang tahu mereka menggunakan jalur suara, jalur angkasa, jalur api, jalur angin, jalur cahaya, jalur gelap, jalur aturan, dan masih banyak lagi yang lain. Justru karena semua ini, He Fengyang malah merasa aneh. He Fengyang merasa bahwa seolah-olah mereka ini tidak mau menunjukkan kemampuan asli mereka. He Fengyang lalu berkata, "Kalian berdua benar-benar mencoba mempermainkanku. Jika kalian tidak serius, mungkin kalianlah yang akan mati di sini." Tapi salah seorang Gu Immortal menjawab, "Bahkan jika kami hanya bermain-main denganmu, kau tetap akan mati di tangan kami. Lihat saja sekelilingmu." Dan saat itu tiba-tiba kabut mulai muncul dan kemudian berubah menjadi jiwa burung bangau yang berwarna biru transparan. Jiwa-jiwa itu adalah gerakan pembunuh yang sangat merepotkan. Gerakan pembunuh ini bernama pengambil jiwa. Dia diciptakan oleh Yang Mulia Jiwa Iblis Spektral. Kemampuan yang sangat merepotkan, karena setiap kali ada makhluk hidup yang mati, maka jiwanya dapat digunakan sebagai pasukan. Tentu, dalam pertarungan seperti ini akan selalu ada korban. Artinya, pasukan jiwa dari 2 Gu Immortal itu justru akan semakin banyak. Dan sekarang, para jiwa itu mulai menyerang kawanan bangau milik He Fengyang. Kini, situasi medan perang pun mulai berubah. He Fengyang dengan cepat mengatur pasukannya untuk melawan kelompok jiwa-jiwa itu. Dia mulai merasakan tekanan misterius dari kedua Gu Immortal ini. He Fengyang menjadi semakin waspada.
Dia tidak tahu siapa yang menyergapnya kali ini. Mereka ini adalah kekuatan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Bisa saja keduanya ini adalah orang dari 9 sekte kuno, atau malah keduanya adalah kekuatan yang belum pernah diperhitungkan sebelumnya. Yang jelas, saat ini He Fengyang semakin terpojok. Kemudian kedua Gu Immortal ini juga menggunakan dua gerakan pembunuh asli mereka. Satunya adalah gerakan pembunuh dari jalur angin, sementara yang lain adalah gerakan pembunuh dari jalur racun. Kedua gerakan pembunuh ini membantai banyak burung dalam sekejap. Lalu, jiwa mereka pun digunakan sebagai pasukan. He Fengyang, kau terlalu percaya diri. Sejak awal, kaulah yang jatuh dalam perangkap kami. Kami memang sengaja mengalah di awal, tapi sekarang kau akan mati di tangan kami, kata salah seorang Gu Immortal yang ada di sana. Wajah He Fengyang pun memadat. Dia lalu mengirimkan kesadarannya ke dalam apertur miliknya. Dia segera bicara pada wasiat yang ditinggalkan tetua ketiga di dalam apertur miliknya. Tetua ketiga, tolong gunakan gerakan pembunuh Anda sekali lagi. Kalau tidak, saya tidak akan bisa pergi dari sini. Mendengar itu, tetua ketiga menghela nafas. Fengyang, kau seharusnya tahu bahwa setiap kali aku menggunakan gerakan pembunuhku, itu akan menghabiskan 2 esensi kurma merah. Junior ini mengerti. Saya pasti akan memberikan kompensasi yang sesuai ketika kembali nanti, sahut He Fengyang. Tetua ketiga tahu situasinya sekarang yang tidak bisa diajak kompromi. Karena itu, tetua ketiga tidak bicara lebih panjang lagi. Dia kemudian menggunakan Gu perluasan ruang. Lalu ada banyak Gu fana yang muncul di sana. He Fengyang segera mengeluarkan Gu itu dan menyerang jiwa binatang. Dan hancurlah jiwa-jiwa itu. He Fengyang pun sangat gembira. Selain menghancurkan jiwa-jiwa ini, dia pun berhasil melarikan diri. He Fengyang, kau pengecut! Berhentilah dan lawan kami 300 ronde, teriak kedua Gu Immortal itu. He Fengyang pun tertawa penuh dengan kegembiraan. Jangan pikir kalian bisa mengalahkanku, karena kalian telah menyergapku. Tunggu saja, aku pasti akan menyelidiki masalah ini, dan akan ku cari tahu siapa kalian berdua. Tunggu, ini? He Fengyang tiba-tiba merasakan sesuatu yang salah. Dia adalah orang yang selalu waspada. Dia bisa merasakan adanya bahaya yang datang dari balik punggungnya. Benar saja, saat ini ada sebuah belati panjang yang sudah ada di belakang punggungnya. Ini adalah penyergapan dari Gu Immortal ketiga. Rupanya dia itu tidak hanya disergap oleh 2 Gu Immortal, tapi ada 3 Gu Immortal. Jangan diam, cepat menjauh, teriak tetua ketiga dari dalam apertur milik He Fengyang. Sialan, siapa orang-orang ini? Teriak He Fengyang. Dan di momen yang sangat tipis itu, dia bertanya dalam hati, akankah aku mati di sini? He Fengyang merasakan aura kematian yang sangat pekat. Tapi tiba-tiba sebuah suara bergema. Kaisar Bangau yang ditunggangi oleh He Fengyang, dia menukik dan kemudian menukar posisinya dengan He Fengyang. Akhirnya, dada Bangau itulah yang tertusuk oleh belati. Bahkan sang Gu Immortal ketiga itu pun terkejut karena gerakan ini. Ini memang adalah salah satu kemampuan khusus dari sang Kaisar Bangau milik He Fengyang. Dia benar-benar mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi tuannya. He Fengyang yang selalu terlihat tegas, kini bahkan tidak bisa menyembunyikan air matanya. Bajingan! He Fengyang langsung menyerang, dan Gu Immortal itu pun menghindar. He Fengyang segera menangkap bangau miliknya yang sebelumnya seukuran gajah, tapi sekarang dia perlahan menyusut kembali menjadi kecil. Perlahan, bangau itu kembali seukuran bangau muda. Ukurannya sama seperti saat He Fengyang pertama kali bertemu dengannya. He Fengyang sungguh murka. Kemarahannya kini meledak. Dia mendorong telapak tangannya dan berubah menjadi sinar petir berwarna hijau giok.
He Feng Yang mengejar Gu Immortal itu. Lagi-lagi pertarungan tidak terhindarkan. Tapi, kedua Gu Immortal yang lainnya tidak tinggal diam. Mereka pun melancarkan gerakan pembunuh ke arah He Feng Yang. He Feng Yang melihat ini dan langsung memotong serangan itu. Tapi dampaknya sangatlah besar. He Feng Yang terpental dan dia pun memuntahkan darah. Saat ini pikiran He Feng Yang kacau. Dia kembali melihat keadaan dari bangau yang ada di pelukannya. Bangau itu kini semakin melemah. Dengan wajah pahit, pada akhirnya He Feng Yang pun segera pergi melarikan diri dan meninggalkan ketiga Gu Immortal itu. Sekarang ketiga Gu Immortal itu pun berdiskusi sejenak. Mereka tahu bahwa kekuatan He Feng Yang tidak bisa diremehkan. Terlebih ketika dia bisa melakukan perluasan ruang. Mereka tahu bahwa ada orang yang membantu He Feng Yang. Karena itu, pada akhirnya ketiga orang itu melepaskan He Feng Yang pergi. Sementara itu, He Feng Yang terus terbang dengan kecepatan penuh dan kembali ke Gunung Fei He. Di sana He Feng Yang langsung bertemu dengan tetua ketiga. Junior ini sungguh tidak kompeten dan mengecewakan harapan tetua ketiga, kata He Feng Yang sambil berlutut dengan sedih. Kau terluka? Sekarang istirahatlah dan sembuhkan dirimu dulu, kata tetua ketiga tanpa marah sedikit pun. Dia hanya melambaikan tangannya dan mengambil kembali wasiat yang ia tinggalkan di dalam apertur milik He Feng Yang. Dari wasiat itu, tetua ketiga langsung memahami semua yang telah terjadi. Semuanya sungguh mengejutkan. Karena itu, kali ini dia tidak terlalu menyalahkan He Feng Yang. Sebaliknya, dia membiarkan He Feng Yang untuk beristirahat saat ini. Sementara dia sendiri segera pergi menuju aula utama untuk bertemu dengan para petinggi sekte Bangau Abadi yang lainnya. Nah, jadi begitulah akhir dari penyerangan Gunung Danghun. Menariknya, bahkan Fang Yuan tidak harus mengeluarkan setetes keringat untuk mengalahkan He Feng Yang dan juga Pri Changyu. Malahan, kali ini dia justru membuat sebuah kesepakatan dengan sekte Bangau Abadi. Kalau dipikir-pikir lagi, ini adalah sebuah keuntungan untuk Fang Yuan sendiri. Karena, satu, dia bisa mendapatkan esensi abadi dengan jauh lebih mudah melalui penjualan Gu Nyali, kalau memang terjadi. Dan tentu ini jauh lebih menguntungkan daripada penyempurnaan resep Gu dari Langya. Karena penyempurnaan resep Gu dari Langya itu semakin banyak mengkonsumsi esensi abadi. Dan tentu itu akan semakin mengurangi keuntungan Fang Yuan. Tapi dengan penjualan Gu Nyali ini, tentu Fang Yuan akan meraup banyak keuntungan. Sekali lagi kalau terjadi. Selain itu, Fang Yuan sendiri sebelumnya juga telah melakukan perjalanan berdarah, di mana di part sebelumnya dia pergi mencari hati wanita untuk memberi makan Gu Immortalnya. Dan selama mencari hati wanita itu, dia bisa mengumpulkan banyak jiwa dari orang-orang yang telah ia bunuh. Maka pada akhirnya, Gunung Danghun sangat ternutrisi oleh semua orang itu. Dan pasokan Gu Nyali terus meningkat dari waktu ke waktu. Nah, inilah akhir dari part kali ini. Dan kita akan sambung lagi cerita Fang Yuan di part berikutnya. Terima kasih untuk yang menonton sampai akhir. See you again di next video, dan bye.